Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Mimanizma SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kalaman Dasar, dan tak lupa juga para teman-teman semuanya, semoga dalam keadaan sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 5 akan membahas terkait dengan pembentukan alam semesta, tata surya, dan bumi sebagai planet yang akan dibantu oleh dua rekan saya. Mohon disimak dengan baik ya teman-teman. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri satu persatu. Perkenalkan, nama saya Nurul Hamidah dengan NPM 202214500044. Halo, saya Reza Amelia dengan NPM 202145000074. Perkenalkan, nama saya Dini Mutia Jara, NPM 2022 14502193. Berikut adalah materi yang akan kami sampaikan. Pertama, pembentukan alam semesta. Kedua, tata surya. Ketiga, bumi sebagai planet. Teman-teman penasaran gak sih bagaimana alam semesta itu terbentuk? Sebelum itu, kita harus memahami apa itu alam semesta. Alam semesta adalah ruang di mana di dalamnya terdapat kehidupan biotik maupun abiotik, serta segala macam peristiwa alam yang dapat diungkapkan maupun yang belum dapat diungkapkan oleh manusia. Tidak hanya itu, alam semesta juga dapat didefinisikan sebagai suatu hamparan atau ruangan yang sangat luas yang tak diketahui atau tak dapat dibayangkan luasnya. Alam semesta diduga bentuknya melengkung dan dalam keadaan memuai serta terdiri atas galaksi-galaksi atau sistem bintang yang jumlahnya ribuan lah teman-teman. Sebagai salah satu contoh, bumi adalah salah satu bagian dari alam semesta ini. Maka tak heran terciptanya bumi berhubungan erat dengan terbentuknya alam semesta. Berikut adalah beberapa teori-teori yang menjelaskan tentang terbentuknya alam semesta dalam pandangan klasik. Pertama, teori keadaan tetap. Fred Hoyle, Thomas Gold, dan Hermann Bondi adalah tiga orang ahli autofisika yang menemukan teori keadaan tetap. Ketiga orang itu berasal dari Inggris dan ditemukan pada tahun 1948. Berdasarkan teori keadaan tetap, alam semesta tidak mempunyai awal dan alam semesta tidak akan berakhir atau akan ada sepanjang masa. Dalam teori keadaan tetap menyatakan bahwa alam semesta itu bersifat tetap atau tidak berubah atau statis. Ketika alam semesta mengembang, maka akan ada materi-materi baru yang muncul. Materi-materi akan muncul dalam jumlah yang sesuai agar alam semesta dalam keadaan stabil. Setelah materi-materi baru itu muncul, maka galaksi-galaksi baru akan terbentuk dan alam semesta seperti tidak ada perubahan. Teori keadaan tetap sangat terkenal pada awal abad ke-20. Namun, teori ini mendapatkan penolakan dari beberapa ahli kosmolog hingga para ilmuwan lainnya. Penolakan ini terjadi karena adanya sebuah kebenaran yang berhubungan dengan teori ledakan atau dentuman dahsyat, atau bisa disebut juga dengan teori Big Bang. Dan alam semesta memiliki batasan usia. Bukan hanya kedua hal itu yang menyebabkan teori ini mendapatkan penolakan, satu hal ini juga menyebabkan teori ini mendapatkan penolakan, yaitu adanya radiasi gelombang mikro kosmis yang sudah diperkirakan oleh model yang bermula dari teori Big Bang. 2. Teori ekspansi dan kontraksi. Teori ini berpendapat bahwa ada suatu siklus di jagat raya. Satu siklus mengalami satu masa ekspansi dan satu masa kontraksi. Satu siklus diperkirakan berlangsung selama 30 miliar tahun. Dalam masa ekspansi, terbentuklah galaksi-galaksi serta bintang-bintang di dalamnya. Ekspansi ini diakibatkan oleh adanya reaksi inti hidrogen yang pada akhirnya membentuk unsur-unsur lain yang kompleks. Pada masa kontraksi, galaksi-galaksi dan bintang-bintang yang telah membentuk meredup, dan unsur-unsur yang telah terbentuk menyusut dengan mengeluarkan tenaga berupa panas yang sangat tinggi. Disebut juga oscillating theory. Teon mengembang dan memapat. Ketiga, teori alam semesta kuantum.
Pada tahun 1966, teori alam semesta kuantum diciptakan oleh William Lane Craig. Dalam teori ini, alam semesta dinyatakan sudah ada dari awal dan akan terus ada sepanjang masa. Teori ini juga menyatakan bahwa alam semesta tidak memiliki ruang hampa. Dengan kata lain, di dalam alam semesta hanya ada partikel-partikel subatomik. 4. Teori berayun. Para ahli mengemukakan bahwa gerak galaksi dan bintang yang saling menjauh. Setelah menjauh, galaksi dan bintang itu akan menunjukkan gerakan yang semakin melambat dan berhenti hingga mengkerut akibat gaya gravitasi. Setelah melambat hingga mengkerut, yang akan terjadi selanjutnya adalah materi-materi itu akan memadat dan meledak. Semua proses yang terjadi tidak menyebabkan materi-materi rusak atau tercipta, tetapi materi-materi itu hanya berubah tatanan. Berdasarkan pemikiran para saintis berabad-abad yang lalu mengenai asal-usul pembentukan alam semesta, maka lahirlah konsepsi bahwa sekitar 13,7 miliar tahun yang lampau, di dalam ruang kosong luas tanpa batas, terdapat sebongkah besar inti atom padat, meledak, sangat dahsyat, melepaskan jet hidrogen ke segala arah menjadi galaksi-galaksi dan bintang. Dengan proses pembentukan atom yang lebih berat, sehingga di bumi kita ini terdapat 106 unsur atom, dan kini sisa energi ledakan itu mengakibatkan materi alam atau galaksi-galaksi saling menjauh. Gagasan mengenai asal-usul alam semesta ini dikenal dengan teori Big Bang. Teori Big Bang didukung oleh beberapa penemuan mutakhir. Pertama, penemuan Edwin Powell Hubble, astronom kebangsaan Amerika Serikat di Observatorium California, Mount Wilson tahun 1924. Ketika Hubble mengamati bintang-bintang di angkasa melalui teleskop raksasanya, ia mendapati spektrum cahaya merah di ujung bintang-bintang tersebut. Menurut teori fisika yang sudah diakui, spektrum cahaya berkelap-kelip yang bergerak yang menjauhi tempat observasi cenderung mendekati warna merah. Pengamatan tersebut memberi kesimpulan bahwa berbagai galaksi saling menjauh dengan kecepatan sampai beberapa ribu kilometer per detik. Hal ini berarti bahwa alam sedang berekspansi, meluas, atau melebar, atau dikatakan bahwa alam bersifat dinamis. Kedua, hasil hitungan cermat Albert Einstein yang menyimpulkan bahwa alam semesta dinamis, tidak statis, artinya alam semesta terus berkembang. 3. Pada tahun 1948, George Gamow berpendapat bahwa setelah ledakan dahsyat ini akan ada radiasi yang tersebar, merata, dan melimpah di alam semesta. Radiasi tersebut dinamai radiasi kosmos. Hal ini ditemukan oleh Pamo Penzias dan Robert Wilson pada tahun 1965. Keduanya mendapat hadiah Nobel dari penemuan tersebut. Penemuan ini semakin menguatkan bahwa alam semesta terbentuk dari sebuah ledakan dahsyat. Keempat, adanya jumlah unsur hidrogen dan helium di alam semesta yang sesuai dengan perhitungan konsentrasi hidrogen helium merupakan sisa dari ledakan dahsyat tersebut. Kalau saja alam yang tetap dan abadi, maka hidrogen di alam semesta telah habis berubah menjadi helium. Nah, setelah mengetahui apa itu teori Big Bang dan beberapa penemuan mutakhir yang mendukung teori tersebut, mari kita saksikan video berikut yuk. Menurut teori Big Bang yang disebutkan oleh George Lemaitre, alam semesta ini mulanya berasal dari gumpalan superatom yang berbentuk bola api kecil dengan ukuran yang sangat kecil. Gumpalan itu semakin lama semakin memadat dan memanas, kemudian meledak dan memuntahkan seluruh isi dari alam semesta. Big Bang melepaskan sejumlah besar energi di alam semesta yang kemudian membentuk seluruh materi alam semesta dan kemudian berkembang hingga menjadi bentuk yang sekarang ini dan akan terus berkembang. Setelah terjadi ledakan, gas hidrogen tersebar ke seluruh ruang alam semesta. Atom hidrogen terbentuk bersamaan saat energi dari Big Bang meluas keluar. Setelah seluruh gas dan debu terpancar ke segala penjuru, proses pendinginan terjadi beberapa ratus ribu tahun dan masa tersebut dianggap masa gelap. Atom hidrogen tadi terus bertambah banyak dan berkumpul membentuk debu dan awan hidrogen atau biasa disebut dengan nebula. Awan hidrogen tersebut bertambah padat dan memanas hingga temperatur jutaan derajat Celcius. Awan hidrogen ini menjadi bahan pembentuk bintang-bintang dan juga planet-planet yang ada di alam semesta. Setelah terbentuk banyak bintang-bintang, bintang tersebut berkumpul membentuk kelompok yang kemudian disebut galaksi. Dari galaksi, lahirlah miliaran tata surya. Salah satunya adalah yang kita tinggali sekarang ini. Jadi sekarang teman-teman sudah nggak penasaran lagi kan bagaimana alam semesta itu terbentuk?
terbentuk. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tata surya yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Rezako Amelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Rezako Amelia dengan NPM 202214500074. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata surya. Pasti sudah tidak asing lagi ya mendengar tata surya. Di pelajaran IPA waktu SD sudah pernah dipelajarin tuh. Oke, mungkin kalian lupa, wajar-wajar. Atau mungkin cuma ingat sama matahari atau sama bumi. Bener kan? Oke, kita lanjut ya. Menurut kalian, tata surya itu apa sih? Yap, benar. Tata surya adalah sekumpulan benda langit yang terdiri dari sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Apa saja ya objek-objeknya? Ada 8 buah planet, 5 buah planet Katai, dan juga benda langit seperti meteor, asteroid, komet, dan masih banyak lainnya. Kira-kira kalian masih ingat gak ya struktur tata surya? Oke, yang pertama ada matahari. Matahari merupakan pusat tata surya dan merupakan komponen utama dalam sistem tata surya ini. Selanjutnya ada 4 planet bagian dalam. 4 planet ini biasa disebut dengan planet kebumian. Komposisinya adalah batuan padat, hampir tidak mempunyai satelit dan tidak mempunyai sistem cincin. 3 dari 4 planet ini yaitu Venus, Bumi, dan Mars memiliki atmosfer, memiliki kawah meteor, dan sifat-sifat permukaan tektonis seperti gunung berapi dan lembah pecahan. 4 planet ini merupakan planet yang dekat dengan matahari. Yang sangat dekat dengan matahari ialah planet Merkurius. Planet Merkurius ini merupakan planet terkecil di antara 8 planet loh teman-teman. Planet yang terdekat kedua dengan matahari ialah Venus. Venus memiliki ukuran yang sama dengan bumi sehingga dijuluki sebagai kembarannya bumi. Planet Venus ini juga sering disebut sebagai bintang fajar atau bintang timur atau bintang kejora. Kenapa ya kira-kira? Karena Venus memiliki kecerahan maksimal yang dapat dilihat sebelum matahari terbit atau setelah matahari terbenam. Planet terdekat ketiga adalah Bumi. Kalian pasti nggak asing lagi kan dengan kata-kata bumi ini? Yap, bumi adalah tempat kita tinggal. Bumi satu-satunya yang diketahui memiliki aktivitas geologi dan satu-satunya planet yang diketahui memiliki makhluk hidup. Selanjutnya, planet terdekat dari matahari keempat ada Mars. Mars memiliki ukuran yang lebih kecil dari Bumi dan Venus. Oh iya, Mars juga sering dijuluki sebagai planet merah loh. Warna merah pada planet Mars ini muncul dari oksidasi besi atau biasa disebut dengan karat. Mars juga memiliki gunung yang tertinggi yaitu Olympus Mons. Yang tadi tata surya bagian dalam, lalu sekarang tata surya bagian luar. Keempat planet luar ini sering disebut dengan raksasa gas. Keempat raksasa gas ini memiliki cincin, meski hanya cincin satunya yang dapat dilihat dengan mudah dari bumi. Ada planet apa aja ya kira-kira? Ada planet Jupiter. Planet Jupiter ini kelima terdekat dari matahari. Planet ini dijuluki sebagai planet terbesar. Besarnya cukup untuk menampung 3 planet seukuran bumi loh. Bintik merah raksasa yang terlihat di Jupiter adalah badai yang sudah berlangsung setidaknya selama 350 tahun. Yang keenam, terdekat dari matahari ada Saturnus. Saturnus merupakan planet terbesar kedua. Tidak hanya besar, tetapi planet ini juga memiliki cincin. Dan cincinnya ini terdiri dari partikel debu-debu halus, kerikil, dan juga es. Selanjutnya ada Uranus. Planet ketujuh ini sering dijuluki sebagai planet petualang misterius karena rotasinya yang unik. Uranus juga memiliki suhu terendah dan terdingin dari semua planet.
Lanjut, ada Neptunus. Planet ini merupakan planet terjauh ke-8 jika ditinjau dari matahari. Neptunus juga merupakan planet terbesar keempat dan dijuluki sebagai planet biru seperti Bumi. Nah, planet yang besarnya sudah. Sekarang planet Katai atau planet kerdil. Kategori planet Katai ini diciptakan pada pertemuan Persatuan Astronomi Internasional pada 24 Agustus tahun 2006. Apa saja ya kira-kira yang diberikan status sebagai planet Katai? Ada Ceres. Ceres ditemukan pada 1 Januari tahun 1801. Planet Ceres ini memiliki diameter 950 km dan merupakan planet Katai terkecil yang pernah ditemukan. Yang kedua, ada Pluto. Pluto ditemukan pada 18 Februari tahun 1930. Pluto merupakan planet Katai terbesar kedua di tata surya dan benda terbesar ke-9 dan bermassa terbesar ke-10 yang mengorbit matahari secara langsung. Pluto ditemukan pada tahun 1930, lalu pada tahun 1992 statusnya mulai dipertanyakan setelah penemuan sabuk Kuiper. Lalu pada tahun 2006 Pluto dipindahkan ke golongan planet Katai. Yang ketiga ada Haumea, dan keempat ada Makemake, dan kelima ada Eris. Di dalam tata surya tidak hanya ada planet saja, tetapi masih terdapat jutaan benda langit lainnya seperti komet, meteor, dan asteroid, dan masih banyak lagi. Gimana? Kalian sudah ingat kan tentang tata surya? Sekian yang dapat saya jelaskan tentang tata surya, dan selanjutnya rekan saya yaitu Dini Mutia Zahra akan menjelaskan tentang bumi sebagai planet. Terima kasih. Menurut teman-teman, apa sih maksud bumi sebagai planet? Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Mohon disimak ya teman-teman. Bumi adalah planet bagian dalam yang terbesar dan terpadat, satu-satunya yang diketahui memiliki geologi dan satu-satunya planet yang diketahui memiliki makhluk hidup. Hydrosphere yang cair adalah khas di antara planet-planet kebumian dan juga merupakan satu-satunya planet yang diobservasi memiliki lempeng tektonik. Atmosfer bumi sangat berbeda dibandingkan planet-planet lainnya karena dipengaruhi oleh keberadaan makhluk hidup yang menghasilkan 21% oksigen. Bumi memiliki satu satelit bulan dan satu-satunya satelit besar dan planet bumi di dalam tata surya. Garis tengah ekuatorial 7.923 mil, sedangkan antar kutub 1.900 mil. Berat jenis 5,5 dan beratnya 6,6 dikali 1.021 ton. Inti dalam bumi tebalnya 815 mil, inti luar 1.360 mil, mantel bumi 1.800 mil, dan lapisan litosfer 20 mil. Lapisan bumi yang cair disebut hidrosfer yang menutupi 71% muka bumi dengan kedalaman rata-rata 4.000 meter. Sedangkan lapisan yang berupa gas disebut atmosfer. Bumi melakukan beberapa gerak yang alami, yaitu gerak rotasi dan gerak revolusi. Gerak rotasi bumi merupakan gerak berputarnya bumi pada porosnya atau yang disebut sumbu. Gerakan rotasi ini menyebabkan daerah sepanjang ekuator bergerak cepat, sedangkan di daerah kutub hampir tidak mengalami pergerakan. Bumi sebagai planet. Seperti yang telah kamu ketahui bahwa bumi kita adalah salah satu dari 8 planet yang mengitari matahari. Sampai saat ini, bumi adalah satu-satunya planet yang memiliki kehidupan.
bentuk bumi tidak bulat sempurna, tetapi seperti jeruk besar yang agak tepat di kedua kutubnya dan agak mengembung di sekitar khatulistiwa. Oleh karena itu, garis tengah khatulistiwa atau 12.757 km lebih panjang daripada garis tengah kutub atau sekitar 12.714 km. Percepatan gravitasi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari pusat bumi. Karena jari-jari khatulistiwa lebih besar daripada jari-jari kutub, maka percepatan gravitasi di kutub lebih besar daripada di khatulistiwa. Massa jenis rata-rata bumi kira-kira 5.500 kg per meter kubik atau 5,5 dikali massa jenis air atau 1.000 kg per meter kubik. Sedangkan massa bumi kira-kira 6,6 dikali 10 pangkat 24 kg. Nah, dari materi yang sudah saya paparkan, kesimpulannya bumi adalah planet ketiga dari matahari yang merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari 8 planet dalam tata surya loh teman-teman. Bumi juga merupakan planet terbesar dari 4 planet kebumian tata surya. Bumi disebut dengan dunia atau planet biru loh teman-teman. Nah, sekarang teman-teman sudah paham kan maksud dari bumi sebagai planet? Nah, setelah menyimak penjelasan video tadi, pengetahuan kita tentang ilmu kelaman dasar semakin bertambah loh teman-teman. Selanjutnya, kalian bisa mencari sumber-sumber lain untuk memperluas wawasan kalian. Semoga info yang kami berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Oh iya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.